Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Namun sebelum kami melanjutkan video yang serba singkat ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosannya selalu menyapa bagi para pengikut setia channel ini, yaitu Sona Sejarah Channel. Bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini dalam kesulitan, mudah-mudahan cepat diberi jalan keluar oleh Allah. Dan bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini dalam kondisi sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Dan bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini belum mendapat pasangan, belum mendapat jodoh, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting, bila mana ada di antara para teman-teman yang belum pernah menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, Bapak Ibu, para ikhwah semua, tanpa terkecuali, mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah, bisa sampai kedua tanah suci Mekah dan Madinah, bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, kali ini insya Allah saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin ini dari ibu-ibu yang bertanya mengenai tata cara masuk ke Raudhah. Itu banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama, Pak Ustadz, apakah boleh lebih dari satu kali ya kan masuk ke Raudhah? Karena tahun-tahun ini gitu kan, akhir-akhir ini itu beda dengan tahun-tahun dulu. Jadi banyak ya banyak peraturan-peraturan yang serba ketat. Kemudian banyak sekali ya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh jemaah perempuan untuk masuk ke Raudhatus Syarifah, yaitu tempat yang paling mustajab untuk berdoa, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya terakhir kemarin waktu umroh, Bapak Ibu. Sebetulnya ini sesi ngobrol aja ya. Jadi kemarin itu Bapak Ibu sekalian, waktu Syawal itu berangkat saya, Bapak Ibu sekalian, pasca pandemi. Sehubungan dengan regulasi ya kan, regulasi pasca pandemi ini banyak sekali peraturan-peraturan, khususnya ibu-ibu nih yang mau ke Raudhah, mau berdoa di sana, mau sholat di Raudhah, ini banyak sekali peraturan-peraturan yang serba ketat. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, biasanya itu di antara beberapa travel itu kan mengajukan izin kepada pihak muassasah. Kepada pihak muassasah itu minta izin masuk, semacam lembaran seperti itu. Itu yang dinamakan tasreh ya kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian biasanya ada beberapa total jemaah ya kan. Jemaahnya berapa, kemudian dari syarikat apa, perusahaan apa, biasanya dicantumkan di situ. Dan jadwal masuknya itu juga dijadwalkan Bapak Ibu sekalian, sudah tercantum. Misalkan pagi nih jam 7 setelah sarapan, kita tuh sudah ditulis di situ oleh pihak muassasah. Namun Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa terkadang dari saking padatnya orang antrian di situ untuk masuk ke Raudhah ini, Bapak Ibu, terkadang nggak sesuai juga. Walaupun kita sudah mendapat tasreh nih, misalkan tanggal 7 misalkan ya, hari Senin jam sekian ya, jam 7 pagi misalkan. Kita kadang, mohon maaf, kadang juga nggak terlaksana Bapak Ibu sekalian, mungkin karena dari saking antriannya luar biasa gitu kan. Walaupun kita sudah menunjukkan surat tasreh, surat izin masuk kepada penjaga askar perempuan di situ, itu nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Itu waktu Syawal pasca pandemi saya berangkat umrah Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah beda lagi ya kan. Waktu kemarin saya berangkat pada bulan September 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, itu udah ada perubahan lagi ya kan. Artinya apa? Jadi surat lembaran itu Bapak Ibu, surat lembaran yang sudah dikasih oleh pihak muassasah itu dikasih ke penjaga, itu alhamdulillah masuk. Walaupun mungkin
harus melalui beberapa pengorbanan ya kan. Artinya harus kita desak-desakan, antriannya ya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Jadi pasca pandemi ini Bapak Ibu sekalian beda dengan tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu kan enggak. Artinya bukan hanya satu pintu. Kalau sekarang itu di pintu An-Nisa dekat Babul Jibril itu masuknya musola perempuan. Kalau dulu enggak, ada dua. Ada di pintu 25 yang sekarang menjadi angkanya 338. Bisa kita lihat di video ini Bapak Ibu sekalian, ini jemaah kami. Sebelum masuk saya adakan arahan sedikitnya. Ini pintu 338. Persiapan masuk raudhah, persiapan masuk raudhah. Jadi dulu pintu 338 ini Bapak Ibu sekalian itu pintunya 25. Itu udah seakan-akan udah ma'ruf ya, sudah tahu semua kalau itu kan pintu masuk ke mushola raudhah atau mushola perempuan Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ untuk masuk ke raudhah. Tapi sekarang udah beda lagi, angkanya 338 menjadi angka yang besar Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dulu di situ Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke raudhah, tapi sekarang itu udah ditutup ya kan, udah ditutup. Nggak tahu wallahu alam karena mungkin ada peraturan-peraturan baru, itu dialihkan atau diarahkan ke pintu An-Nisa Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ ada lagi pintu Babul Umar yang ada di dekat Baqi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau dulu itu kan ada guide perempuan. Ada guide perempuan yang kadang suka membawa kita itu ya, ini khusus perempuan loh. Membawa kita masuk ke raudhah. Jadi diarahkan sholat apa dulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekarang nggak ada Bapak Ibu karena para mukimin, para ustadzah yang biasa ngantar ke raudhah ini sekarang pada takut Bapak Ibu. Apa sebab? Karena kalau ketahuan oleh askar yang perempuan di situ, itu suka dideportasi. Deportasi, dipulangkan ke negaranya Bapak Ibu sekalian, ke negara asal. Indonesia seperti itu. Jadi mereka ini sama-sama takut walaupun mungkin oleh pihak travel Bapak Ibu sekalian, para guide ya, para mutawifah ini mau digaji besar, nggak mau karena apa sebab? Resiko Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekarang ini perlu saya sampaikan untuk ibu-ibunya, itu harus harus ngajak yang cukup berpengalaman, paling tidak yang pernah umrah atau pernah haji Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sekalian nggak kesulitan seperti itu. Nah, kemarin alhamdulillah kebetulan di antara rombongan kami ini Bapak Ibu ada salah satu jemaah yang sudah bolak-balik umrah ya kan, artinya sudah cukup berpengalaman. Nah, alhamdulillah saya titip di situ Bapak Ibu, alhamdulillah berhasil masuk ke dalam. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah boleh selain kita itu bawa tasrih yang surat izin resmi itu, apakah kita boleh? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita itu untung-untungan juga ya kan, bisa kita memakai aplikasi Iktamarna atau Tawakkalna, itu bisa dari HP kita, bisa. Jadi bisa diinput dulu nomor visanya, nomor paspornya seperti itu, kemudian jadwal masuknya. Cuman biasanya Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita sudah mendaftar di Iktamarna atau Tawakkalna, aplikasi yang surat izin masuk ke raudhah, kadang suka nggak beruntung juga Bapak Ibu sekalian, karena kita bukan rombongan seperti itu ya. Namun ada beberapa tips juga Bapak Ibu sekalian supaya kita masuk ke sana ya. Ini khusus ibu-ibu. Kemarin kebetulan jemaah saya ini cerita ke saya, alhamdulillah Ustadz, saya selama di Madinah 4 hari ini sudah berhasil 5 kali masuk ke raudhah. Caranya gimana Bu? Caranya gini Ustadz. Jadi kalau ada rombongan di depan saya ya kan, jadi kita itu kan nggak dihitung satu-satu Ustadz. Artinya kalau ada rombongan dari travel lain, misalkan kita dompleng di situ gitu kan, gabung di situ. Akhirnya ya masuk juga di situ Bapak Ibu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini juga salah satu tips dan saran dari saya ya seperti itu. Artinya kalau yang resmi dari muassasah itu hanya cukup 1 kali ya kan, dan bisa lagi nanti daftar melalui aplikasi Iktamarna atau Tawakkalna. Nah, dikarenakan kondisi seperti sekarang Bapak Ibu sekalian harus pintar-pintar sendiri ya kan, paling tidak harus dari rombongan nih. Kan udah ketahuan nih rombongan 40 orang nih. Jadi ikut aja di belakang. Ketika yang lain masuk, kita kan nggak bakalan ditanya satu-satu gitu kan. Akhirnya masuk juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini sedikit jawaban dari saya.
sesuai dengan pengalaman saya, belajar dari pengalaman saya sendiri kemarin Bapak Ibu, kalau dulu itu ya mohon maaf, kalau dulu itu Masya Allah Tabarakallah ya, artinya leluasa untuk masuk ke Raudhah. Yang penting kita itu mau antri aja di situ ya, di pintunya itu berhasil. Tapi sekarang agak sulit. Ya mungkin pasca pandemi regulasi lah ya. Istilahnya nggak semudah yang dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi khusus ibu-ibu yang bertanya, itu boleh Bapak Ibu sekalian lebih dari satu. Cuman surat izin yang dari muassasah, dari pihak travel itu cuman satu kali pakai. Jadi lembaran itu nanti akan diambil oleh si petugas, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan video singkat ini cukup bermanfaat khususnya ibu-ibu yang ingin melakukan ibadah umroh, lebih-lebih tujuannya ingin beribadah di Raudhah. Karena di Raudhah ini sebagaimana hadis Nabi Bapak Ibu sekalian, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat kebunan dari kebunan surga. Dan selain itu bahwa Raudhah merupakan tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Mungkin ada keluhan dengan ekonomi kita, dengan keluarga kita. Di sana tempat untuk meminta, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sudah saya pernah bahas di video kami sebelumnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi yang belum punya rencana untuk berkunjung ke Baitullah, mudah-mudahan oleh Allah diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.